فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ikhwani fillah fi haqqi dinil Islam. Ketika kita berpuasa, maka penting bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang membuat batal puasa kita. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkara-perkara apa saja sih yang membatalkan puasa kita, sehingga kita bisa menjauhi perkara tersebut dan puasa kita menjadi puasa yang afdal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui ikhwani fillah, perkara yang membatalkan puasa yang perlu kita hindari, yang pertama adalah ma wasala ilal jauf. Apa saja yang sampai ke dalam rongga badan kita, melewati kerongkongan, kemudian masuk ke dalam pencernaan kita, baik itu berupa makanan, minuman, ataupun lain daripada keduanya, tetapi masuk melalui rongga dan kemudian sampai ke dalam sistem pencernaan kita. Setidaknya al-jauf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang munfatih, yang terbuka bolongannya, seperti bolongan melalui mulut, hidung, dan telinga, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang ghairul munfatih, ada yang tidak terbuka. Hal ini dinyatakan oleh para alim ulama sebagaimana bolongan yang dari ubun-ubun kepala ataupun bolongan yang daripada keringat badan kita keluar daripada kulit kita. Akan tetapi ikhwani fillah, jika bolongan itu melalui bolongan yang terbuka seperti telinga, mulut maupun hidung, kemudian dari bolongan tersebut masuk sesuatu sampai ke dalam sistem pencernaan kita, maka jumhur ulama sepakat hal tersebut dapat membatalkan puasa. Sedangkan yang ghairul munfatih, ulama kontemporer, mujtahid ulama zaman sekarang menyatakan jikalau masuk melalui bolongan yang tidak terbuka, seperti yang sekarang kita ketahui suntik, maka terbagi hal tersebut menjadi beberapa bagian. Jikalau suntik tersebut berupa suntik obat yang tidak ada di dalamnya unsur makanan, unsur vitamin yang pada intinya membuat badan ini semakin kuat, semakin serasa makan kalau seandainya kita suntik dengan suntik tersebut, maka suntik tersebut dapat membatalkan puasa. Jikalau tidak, suntik tersebut mengandung hal tersebut yang mana hanya sekedar obat, tidak mengandung vitamin dan bahan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Kendati pun demikian, hal tersebut sebisa mungkin kita hindari tatkala kita melaksanakan puasa, karena untuk menghindari khilaf hal seperti ini di kalangan para alim ulama. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa yakni al-huqnah min ahadis sabilaini, memasukkan sesuatu dari dua jalan. Jalan pertama adalah jalan tempat keluarnya dua atau buang air besar. Kemudian jalan yang kedua yakni tempat jalannya keluarnya buang air kecil, atau yang biasa disebut dubur ataupun bubul. Al-huqnah yakni pengobatan yang mana memasukkan obat dari dua jalan tersebut, dan hal tersebut dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa yakni al-qai' amdan, muntah dengan sengaja. Mungkin ada di antara kita yang bermain-main dengan mulutnya, kemudian sampai ke tenggorokan sehingga menimbulkan muntah. Maka muntah tersebut termasuk muntah yang amdan, yang disengaja dilakukan oleh dirinya sehingga dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa yakni al-wat'u
amdan, bersetubuh, dapat membatalkan puasa. Meskipun setubuh itu dengan sesama pasangan kita yang halal, yakni antara suami dan istri. Jika dilakukan di siang hari, maka dapat membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya itu, dia wajib kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah yakni setidaknya para alim ulama memberikan urutan, dan urutan tersebut mesti dilakukan sesuai dengan kemampuan dia. Tidak boleh mengambil sesuatu yang ringan menurut kehendak dia. Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya karena sudah dihapuskan sejak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di luar sana masih ada hamba sahaya. Tetapi jikalau susah mencarinya, maka hal tersebut yakni memerdekakan hamba sahaya dalam kafarah dihilangkan, kemudian memasuki ke tahap selanjutnya yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jikalau ia sudah tua tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh mengambil yang ketiga, yakni hendaknya dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin, yang mana setiap fakir miskin 1 mud atau setidaknya digenapkan 1 kilogram dalam hitungan kita, hitungan Indonesia. Ikhwani fillah, bihaqqi dinil Islam. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa yakni al-inzal. Apa itu inzal? Inzal yakni mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan itu artinya kalau dia keluar maninya tanpa ada kesengajaan seperti ihtilam, dia tidur di siang hari waktu berpuasa, tiba-tiba dia mimpi basah sampai maninya keluar, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan puasa. Tapi kalau dia bermain-main dengan kemaluannya, baik dengan tangannya ataupun tangan orang lain, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa dan wajib diqadha. Wa nifillah. Selanjutnya kita singkat saja, yang perlu membatalkan puasa adalah yakni al-haid wan nifas wal junun war riddah. Ini yang terakhir. Kalau seorang perempuan berpuasa tiba-tiba haidnya datang, maka batal puasa. Begitu pula dengan nifas, yakni darah yang keluar setelah ia melahirkan, maka batal pun puasanya. Kemudian selanjutnya junun, tengah-tengah puasanya ya, dia terkena penyakit gila qadarullah, maka puasanya pun batal. Dia wajib qada tatkala dia sembuh daripada gilanya. Kemudian selanjutnya yakni ar-riddah, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam pun wajib untuk mengqada puasanya karena puasanya batal. Ikhwani fillah, bihaqqi dinil Islam. Itulah sekilas singkat daripada sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Maka hendaknya kita berjaga-jaga dari perkara tersebut sehingga puasa kita menjadi puasa yang asah, yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu bagi kita untuk mengqadha, membayar fidyah ataupun mengkafarah puasa kita.